Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmila Nurliani, Prodi Tadris Fisika Angkatan 2018, UIN Antasari Banjarmasin. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap baik, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di musim pandemi yang belum berakhir ini, harapannya nanti tahun 2021 kita semua bebas dari COVID-19. Amin. Oke, hari ini langsung aja kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi. Udah penasaran kan? Nah, kita lanjut aja. Apa sih hukum kekekalan energi? Kenapa harus ada hukum kekekalan energi? Oke, lanjut. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang hukum kekekalan energi, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita ialah siswa mampu memahami ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui fakta ilmiah, mampu membuktikan rumus hukum kekekalan energi, dan mampu menghubungkan konsep usaha dan energi secara religius dan faktual. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang merah itu anggap aja bola yang dilempar pada ketinggian HA ke titik B, sehingga ada pula ketinggian HB. Jadi bola pada titik A itu memiliki ketinggian HA, dan bola yang sudah mencapai titik B memiliki ketinggian HB. Tanda panah berwarna hijau yang bertuliskan Y+, itu tuh menandakan bahwa lemparannya ke atas, dan itu tuh berada di sumbu Y positif. Oke, sekarang kita memasuki rumus nih. Ingat rumus usaha F dikali S. Karena di sumbu Y, jadi kita jaraknya itu kita ganti dengan Y. Lalu rumus F itu kan M dikali G. Karena lemparannya itu ke atas dan melawan gravitasi, sehingga nilainya itu minus gravitasinya. Jadi min mg dikali delta Y. Delta Y tadi selisih dari HB dikurang HA. Lalu tinggal dikali ke dalam. Jadinya ingat rumus perubahan energi potensial. Rumus perubahan energi itu W sama dengan delta UP dan W sama dengan delta EK. Jadi delta UP itu kan sama EPB dikurang EPA. Selisih energi potensial. Lalu pada energi kinetik kan gayanya di sini tuh rumusnya M dikali A. M dikali A karena ada kecepatan. Nah, rumus percepatan ingat delta V per T. Lalu rumus GLBB, rumus jarak pada GLBB itu kan VT plus setengah AT kuadrat. Tinggal ini aja, tinggal percepatannya tadi diganti juga sama kayak VB kurang VA per T. Lalu ini T-nya udah dicoret. Kemudian dikali VB kurang VA yang di sebelah kanan itu, VB kurang VA per T sebelah kanan itu dikali lagi VB kurang VA per T, karena itu kan pangkat 2. Lalu hasilnya seperti ini. Kemudian dikali ke dalam yang 1/2 nya itu, sehingga hasilnya WAB sama dengan M dalam kurung setengah VB kuadrat dikurang setengah VA kuadrat. Kalau dipecah menjadi WAB sama dengan setengah MVB kuadrat kurang setengah MVA kuadrat. Ingat,
bahwa setengah MP itu adalah rumus dari energi kinetik. Jadi misalnya EPB dikurang EPA sama dengan EKB dikurang EKA, maka ini akan jadi seperti ini. Minus MGH ditambah MGHA dikurang sama dengan yang EK-nya tadi dimasukkan setengah MVB kuadrat dikurang setengah MVA kuadrat. Nah, lalu dikumpulkan aja yang A dan yang B, yang A sebelah kiri, yang B sebelah kanan. Jadi itu pindah ruas, yang minus jadi plus. Lalu EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Atau bisa juga misalnya ini MG-nya itu dikeluarkan aja karena yang beda di sini ketinggian dan kecepatannya. Boleh juga seperti ini kalau misalnya memasukkan dalam rumus. Sehingga adalah M1 sama dengan M2. Jadilah ini disebut dengan hukum kekekalan energi. Nah, begini dapatnya hukum kekekalan energi mekanik. Berhubung kemarin kita ada membahas tentang Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, biar saya bacakan kembali. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahum min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwalin. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi maksudnya di sini Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia tuh merubah dirinya sendiri. Sama halnya seperti kita. Misalnya kita tuh gak ada usaha sama sekali untuk merubah diri kita, meskipun kita bilang kayak gini, aku mau jadi baik, tapi gak ada usahanya, dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa ya, karena Tuhan gak akan merubah dia, sedangkan dia aja gak merubah dirinya sendiri. Sama halnya pada teori usaha dalam fisika ini beda ya dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya nih, saya itu sudah mencoba ikut tes berkali-kali, tapi saya masih gagal dan saya tuh menganggap itu tuh udah ada usaha gitu. Tapi kalau dalam fisika itu tuh masih dianggap usahanya tuh nol karena tidak ada perubahan yang terjadi. Nah, makanya kita tuh harus berusaha semaksimal mungkin lah intinya. Oke, sekarang lihat ini. Ayo, ini gambar apa? Gunung, ya benar sekali. Gunung, ada jalanan. Jalannya itu kayak gimana? Berkelok-kelok, ya. Kenapa tuh dibikin berkelok-kelok seperti itu? Apa sih tujuannya? Sesuai dengan prinsip fisika bahwa kita tuh energi mekanis itu memudahkan kita gitu. Sama halnya kayak gini. Kalau misalnya jalannya lurus, itu kan semakin tinggi, semakin kita menuju ketinggian. Coba deh kita misalnya lagi naik jalan yang lurus yang tinggi, itu tuh energi potensial yang kita butuhkan tuh semakin besar dan semakin susah, makanya dibikin berkelok seperti ini. Nah, makanya kita perlu belajar fisika, bahwa fisika itu menyenangkan. Oke. Masih banyak sebenarnya contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita kan mau melakukan rutinitas itu membutuhkan energi. Lalu energi itu dibutuhkan apabila kita ingin melakukan suatu usaha, kita membutuhkan energi. Dan usaha perlu kita lakukan karena kita itu manusia. Kita tuh selagi kita masih hidup dan sehat, kita berkegiatan di muka bumi dengan membutuhkan energi dan melakukan usaha. Nah, itu dia. Semoga saja pelajaran pada hari ini bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang sudah membahas rumusnya, sudah membahas tentang sangkut pautnya dengan Al-Quran, dan
dan juga kita sudah melihat penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nyata ini sangat berguna sekali. Mungkin saja kita kan sering kayak melihat gunung, kenapa kok dibikin kayak gini, ribet banget. Padahal ada tujuannya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.